Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Arifin, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai web page berupa web page personalized greeting generator, di mana kita dapat membuat greeting cards melalui web tersebut, dan dengan cara menampilkan nama dan message yang akan kita buat. Kemudian kita dapat melakukan personalisasi atau customize dari greeting card yang akan kita buat. Kemudian kita akan menampilkan resultnya. Nah, ke sini saya sudah membuat greeting card halaman halaman web untuk greeting card tersebut. Langsung saja saya buka. Ini untuk halamannya. Di sini terdiri dari dua section. Pertama ada section untuk customize your card, kemudian yang kedua ada section untuk your greeting card. Untuk customize your card ini dimana kita memberikan input berupa nama, kemudian message yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya di bawahnya ada bagian untuk kustomisasi berupa warna dari teks, kemudian background, kemudian ada untuk pilihan font, ada beberapa font, kemudian ada ukuran dari font yang kita gunakan, kemudian ada format teks berupa bold, italic, dan underline, kemudian ada tombol untuk melakukan update ke canvas your greeting card. Kemudian di section your greeting card itu menampilkan untuk result dari kustomisasi yang kita buat. Nah, langsung saja saya demokan. Di sini saya coba input untuk bagian nama, saya isi nama saya Dwi, kemudian saya berikan inputan happy birthday untuk message-nya. Nah, ini kita coba langsung masukkan update card ke your greeting card. Di sini saya langsung menggunakan background nomor 1. Nah, seperti ini nanti tulisannya. Kita coba untuk kustomisasi berupa pertama mungkin warna terlebih dahulu, kemudian backgroundnya kita ganti nama background 2, kemudian tulisannya kita untuk tipe fontnya kita ganti menjadi cursive, kemudian ukurannya extra large, dan ini saya beri format bold pada bagian birthday. Terlebih dahulu saya drag untuk tulisannya, kemudian saya klik tombol bold. Kita akan ada apitan itu seperti ini, itu menandakan bahwa teks ini nantinya akan diberi format bold. Dan kita klik tombol update card. Selanjutnya pada bagian result, kita lihat yang terjadi adalah backgroundnya berubah, fontnya berubah, warnanya berubah, kemudian ukurannya berubah, dan pada bagian birthday-nya ini kita implementasikan format bold. Nah, kemudian kita coba lagi, kita customize lagi. Bagian happy kita kasih italic, dan dua-duanya kita kasih underline. Ini tulisannya tetap kursiv. Ya, mungkin warnanya kita ganti. Saya update untuk cardnya, terjadi tulisannya berubah. Saya ganti backgroundnya berubah. Nah, itu untuk demonya. Selanjutnya penjelasan lebih dalam pada bagian programnya. Ini untuk program HTML-nya di awal berupa definition atau deklarasi untuk halaman HTML-nya. Ada berupa language, karakter, kemudian untuk ukuran halaman menyesuaikan pada device, kemudian ada judul yang akan ditampilkan di halaman web browser. Kemudian di sini untuk stylingnya, pada bagian styling ini pertama untuk bagian body, ini penggunaan teks yang ada di atas ini untuk judul, kemudian penempatannya, dan ada tambahan padding untuk bagian bodinya.
dan ada di section ini untuk dua section terpisah ini dengan lebar, kemudian ada padding tambahan. Selanjutnya ada border ini yang membuatnya ada garis tipis peta sebesar dengan value 1 pixel. Nanti di sini ada untuk warna garisnya dan ada untuk posisi. Kemudian di sini ada styling untuk result sectionnya lagi. Ini untuk ukuran dari kanvas bagian result your greeting card. Di sini ada minimum height and width. Ini ada display justify content, ada background juga karena nantinya saya akan menggunakan background pada greeting card yang saya buat. Kemudian ada result di awal nanti di bagian greeting card ini akan berupa white space. Ketika di awal saya buka contohnya ini, saya reload kembali, ini warnanya putih, dan nanti teksnya akan berada di center atau di tengah-tengah dari kanvas resultnya. Ini contoh saya update kembali. Nah, seperti ini, yang awalnya putih, kemudian ada background, kemudian tulisannya berada di tengah. Ini untuk header. Selanjutnya ini untuk body dari HTML atau body halaman webnya. Di sini ini ada headernya untuk yang customize shortcut. Kemudian di dalamnya itu nanti ada inputan berupa nama. Ini bagian yang ini, your name, kemudian ada Dwi. Kemudian ada untuk yang message, ini yang bagian message. Kemudian ada inputan berupa color, untuk yang color. Kemudian ada inputan opsi berupa background di sini, 3 pilihan background di sini. Background ini backgroundnya dari internal. Di sini saya buat satu folder image, isinya background yang akan saya gunakan. Dari internal file yang saya gunakan nanti, itulah yang nantinya akan menampilkan backgroundnya. Ini dia, nanti akan ditampilkan di dalam halaman page. Ini dia. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan untuk tipe font. Di sini ada beberapa tipe yang saya berikan. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada font size. Ini sudah saya atur untuk ukurannya small 14 pixel, medium, large hingga extra large di 32 pixel. Kemudian di sini ada 3 button untuk apply styles berupa bold, italic, dan underline. Selanjutnya ada button untuk update card paling bawah. Kemudian di bagian kedua itu ada header untuk section your greeting card. Ini. Kemudian di dalam section tersebut kita menggunakan program dengan bahasa JavaScript, mana nantinya kita akan menggunakan get element ID. Kita mengambil konten dari dokumen HTML, nanti ditampilkan di bagian result di sini. Pertama ada 2 function. Function pertama yaitu function apply styles. Ini function untuk menerapkan 3 tombol di bawah ini, bold, italic, dan underline, dengan berdasarkan dari message yang kita buat, yang telah kita drag, kemudian kita tekan tombol format bold atau italic atau underline tersebut. Nah, di sini untuk penerapan functionnya, ketika kita memilih areanya, dan itu akan mengambil dari dokumen get element by ID, karena kita mengambil area dari inputan message di sini. Ketika kita contoh lagi, saya tulis happy birthday, tidak terjadi apa-apa. Ketika saya select areanya, kemudian saya
klik untuk tombol underline akan berubah seperti ini, yang menampilkan dia sudah terapply-kan untuk format underline. Kemudian kita update card, yang terjadi sini tulisan birthday-nya ada underline. Nah, di situ untuk apply styles-nya. Kemudian kedua ada function update card. Itu mengupdate card yang di bagian result ini, bagian your greeting card, berdasarkan customisasi yang telah kita lakukan di bagian customize your card. Nah, di sini ada berbagai konstanta dari nama, message, color, kemudian ada background image, font, dan font size. Di sini mengambil value yang ada di bagian inputan. Nah, di inputan ini kalau kita perhatikan di dalamnya ada ID. ID inilah yang kita gunakan nantinya di get element by ID. Setelah kita memberikan specified ID di bagian inputan tadi, nah nanti elemen yang di dalamnya itulah yang akan diambil, yang akan nantinya ditampilkan di bagian result di sini. Nah, contohnya ini nanti untuk nama, dan nanti akan mengambil elemen dari variabel nama yang di atas tadi, dari ID nama yang di atas tadi, value-nya akan diteruskan, akan ditampilkan di bagian your greeting card, di bagian result di kanvas ini. Jadi seperti itu. Nah, itu implementasi dari function update card. Nah, di sini juga ada result div, itu pengimplementasiannya dari color, kemudian ada font family atau tipe font, kemudian ada font size. Nah, kemudian ada inner HTML di sini untuk penulisan message yang ada di bagian dalam ini. Itu grup itu untuk di dalamnya yang telah saya sebutkan tadi berada di function update card. Jadi mereka akan mengambil elemen atau konten dari dokumen HTML yang tadinya telah kita buat di atas ini. Kontennya ini kita beri di sini kita beri ID, specified ID, sehingga nantinya konten tersebut dapat kita ambil kembali, dan setelah yang kita buat menjadi tampilan di bagian result atau di greeting cards yang kita buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.